kelompok 8 akan mempresentasikan tentang strategi penataan bisnis dalam perusahaan Ricis Factory. Sebelum kita masuk untuk melihat strategi penataan bisnis dari Ricis Factory, kita lihat dulu profil perusahaan dari Ricis Factory. Jadi Ricis Factory ini adalah sebuah jaringan rumah makan siap saji asal Indonesia dengan menu utama ayam goreng dan keju yang dimiliki oleh PT Ricis Kuliner Indonesia. Ricis Factory ini pertama kali membuka gerainya di Bandung pada 8 Februari 2011. Hingga bulan Desember 2018, restoran ini memiliki 130 gerai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ricis Factory ini cukup menguasai pangsa pasar dengan produk makanan yang mereka jual. Penggunaan strategi yang dilakukan dengan memberikan kepuasan kepada pelanggan yang nantinya dapat berdampak kepada loyalitas pelanggan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melihat analisis strategi yang digunakan. Di sini kami menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Jadi yang pertama kita akan melihat strength dari Ricis Factory. Strength yang pertama, tampilan produk yang lebih menarik. Jadi di sini ayam goreng yang disajikan itu menggunakan saus dengan berbagai level kepedasan dan juga menggunakan saus keju. Terus yang kedua, cita rasa produk lebih enak. Terus yang ketiga, porsi produk sesuai dengan ekspektasi. Terus berikutnya, kesesuaian kualitas produk dan harga produk. Berikutnya, memiliki ciri khas produk. Jadi ciri khas produk dari Ricis Factory ini adalah ayam gorengnya menggunakan saus keju, seperti namanya yaitu Ricis. Terus yang berikutnya, memiliki hubungan jangka panjang dengan konsumen, kenyamanan saat produk dikonsumsi di tempat, desain interior Ricis lebih menarik, pencahayaan ruangan yang baik. Selanjutnya kita akan melihat weakness atau kelemahan dari Ricis Factory. Kelemahan yang pertama itu variasi produk yang kurang atau lemah. Karena dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya, Ricis ini termasuk rumah makan cepat saji yang kurang melakukan inovasi terhadap produknya. Jadi produknya terkesan hanya itu-itu saja. Terus yang berikutnya, kurang cepat dalam penyajian produk, kurang sigap dalam memberikan pelayanan, dan juga kurangnya beberapa fasilitas yang dibutuhkan. Seperti contohnya fasilitas untuk anak-anak, seperti tempat bermain untuk anak-anak itu di Ricis nggak ada. Sedangkan tempat bermain untuk anak-anak juga sekarang sangat populer dan dibutuhkan kayak gitu. Terus yang berikutnya, letak outlet kurang disadari oleh konsumen dan juga kurang gencar dalam melakukan promosi. Terakhir ada threat atau ancaman dalam Ricis Factory ini. Adanya persaingan harga dengan kompetitor yang menghasilkan produksi makanan yang sama seperti ayam goreng. Terus adanya kelengkapan dan kemudahan dalam penggunaan fasilitas yang ditawarkan oleh kompetitor. Adanya kemudahan restoran pesaing kompetitor yang mudah ditemukan oleh konsumen. Selanjutnya ada kemudahan akses lokasi kompetitor yang dijangkau oleh konsumen. Selanjutnya, dalam melakukan promosi, kompetitor lebih gencar daripada Ricis Factory ini. Adanya perubahan selera konsumen, yaitu dengan varian rasa baru. Selanjutnya ada tren gaya hidup sehat sehingga mengurangi orang untuk mengkonsumsi makanan siap saji. Terus terakhirnya ada persaingan usaha kuliner di kota Surabaya yang semakin ketat dan banyak. Sesudah melakukan analisis SWOT, ada strategi penataan bisnis. Strategi penataan bisnis dalam Ricis Factory ini terdiri dari 4, yaitu strategi strength to opportunity, strategi weakness to opportunity, strategi strength to threat, dan strategi weakness to threat. Pertama ada strategi strength to opportunity, yaitu dengan perusahaan Ricis yang melakukan kerjasama dengan perusahaan lokal sehingga dapat menciptakan inovasi yang baru, seperti minuman yang sebagai pendamping produk makanan sehingga
konsumen tidak bosan dengan minuman yang di dalam Richeese Factory tersebut. Yang kedua ada strategi weakness to opportunity. Dengan meningkatkan iklan di semua media dan promo, terutama dalam media sosmed seperti Instagram, Line, dan Facebook, dan juga televisi untuk mempromosikan dan melakukan penjualan secara online dan mengincar seluruh segmen pasar yang lebih luas, dan sehingga jangkauannya dapat diketahui oleh anak-anak hingga dewasa. Terus memberikan harga promo seperti paket goceng atau paket hemat dan paket murah lainnya untuk dapat menyaingi perusahaan makanan cepat saji atau makanan yang sama dengan perusahaan Richeese ini dengan cara memberikan harga yang terjangkau. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi strength to threat-nya dari Richeese Factory. Dari Richeese Factory ini menciptakan suatu diferensiasi dari kompetitor, yaitu baik dalam segi harganya, kualitas produknya, pelayanan kepada konsumennya, fasilitasnya, manajemen, promosi, dan teknologi, sehingga tidak tersaingi dan memiliki inovasi dan keunikan tersendiri di mata pelanggan atau masyarakat. Nah, saat ini juga Richeese Factory itu sudah memiliki diferensiasi produk. Tapi kalau misalnya Richeese Factory tidak melakukan perkembangan, maka konsumen juga dapat bosan dengan varian rasa yang karena menunya tidak beragam. Dan untuk selanjutnya yaitu strategi weakness to threat-nya Richeese Factory. Richeese Factory juga meningkatkan inovasi baru, kualitas pelayanannya, distribusi produknya, dan mempunyai berbagai macam produk baru sekaligus juga menggunakan iklan dari semua media. Richeese Factory juga sekarang ini melakukan layanan 24 jam dan layanan drive-thru serta menerapkan teknologi pada sistem operasional. Ya, untuk teknik pemasaran produk dari Richeese Factory ini, dan sudah kita ketahui bahwa Richeese Factory ini merupakan tempat makan cepat saji atau bisa dibilang fast food. Nah, Richeese Factory ini mempersembahkan aneka menu ayam yang pedas, ayam crispy yang pedas mulai dari level 1 sampai dengan level 5. Nah, Richeese Factory ini juga mempunyai ciri khasnya, yaitu dengan menyajikan setiap menu makanannya dengan saus keju. Bukan hanya dengan saus keju aja, terdapat salah satu ciri khas minuman dari Richeese Factory ini, yaitu pink lavanya yang bisa terbilang enak dan manis. Nah, Richeese Factory juga mempunyai menu favoritnya, yaitu free wings-nya. Ya, teknik pemasaran yang kedua adalah tentang harga. Kebijakan harga yang diberikan oleh Richeese Factory sendiri adalah harga yang sewaktu-waktu berubah. Tetapi meskipun kebijakan harganya sewaktu-waktu berubah, tapi tetap Richeese Factory itu memberikan harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan, apalagi untuk para pelajar. Mereka juga tetap menghidangkan makanan yang sangat berkualitas dan yang terbaik, meskipun mereka memberikan promo-promo untuk para pelajar, dan mereka juga sangat memberikan yang berkualitas untuk saus keju sebagai ciri khasnya Richeese Factory ini sendiri. Teknik pemasaran yang ketiga adalah tempat. Richeese Factory mendirikan usahanya di lokasi yang strategis agar juga bisa terjangkau oleh para pelanggan-pelanggan yang ingin makan Richeese Factory ini. Kebanyakan Richeese Factory berada di dalam pusat perbelanjaan, mall seperti mall dan juga di sekitar pinggiran jalan raya yang ramai dan dekat dengan masyarakat agar pelanggan tetap bisa menikmati semua menu yang disajikan oleh Richeese Factory dengan mudah dan dengan dekat. Lalu yang keempat, teknik pemasarannya adalah promosi. Richeese Factory selalu memberikan promosi atau diskon bagi para pelanggannya, yang terutama adalah untuk pelajar. Richeese Factory sering sekali memberikan promosi untuk para pelajar dengan memberikan kartu pelajar dari pelajar tersebut. Dan Richeese Factory sendiri biasanya memberikan promosi untuk pelajar itu di hari kerja, hari Jumat, hari Senin sampai hari Jumat. Maka dari itu harga tetap terjangkau bagi para pelajar.
Selain itu juga memberikan diskon yang cukup besar bisa sampai 50% pada saat event-event tertentu. Yang kelima, teknik pemasaran orang. Orang itu bisa disebut juga sebagai karyawan dari Richeese Factory sendiri. Karyawan yang bekerja di Richeese Factory merupakan karyawan pilihan yang ahli dalam memasak. Jadi Richeese Factory pasti memberikan kualitas yang terbaik untuk para pelanggannya dengan karyawan yang sangat jago di bidangnya. Chef yang memasak di Richeese Factory adalah chef yang sudah berpengalaman dan ahli dalam mengelola segala menu masakan. Apalagi terutama untuk masakan ayam goreng yang Richeese Factory yang produk dari Richeese Factory sendiri. Pegawai dituntut untuk bersikap ramah dan baik kepada setiap pelanggan yang datang agar pelanggan juga senang dan bisa terus berdatangan di Richeese Factory. Dan yang terakhir adalah kesimpulan tentang perusahaan Richeese Factory ini. Dalam menerapkan strategi penataan bisnis, perusahaan Richeese Factory menggunakan berbagai analisis seperti Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat atau yang bisa disebut dengan SWOT untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan hingga ancaman eksternal perusahaan Richeese Factory itu sendiri. Selain melakukan analisis, penerapan strategi penataan bisnis ini juga perlu dilakukan sehingga dapat lebih memperkuat perkembangan perusahaan dari Richeese Factory itu dan dari ancaman yang eksternal, salah satu daya saing dari perusahaan lain juga untuk Richeese Factory. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.